Ini Tuhan sedang banyak berbicara kepada gereja Tuhan. Ya, terutama saya secara pribadi hari-hari ini saya banyak mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan, dan selalu yang Tuhan taruh itu dimanapun kamu menyampaikan firman-Ku, jangan pernah lupa untuk ingatkan umat-Ku untuk mempersiapkan diri kedatangan Tuhan kali yang kedua. Kita melihat semua tanda satu persatu tergenapi. Ya, tetapi ada yang tanya sama saya, Bu, katanya tanggal 25 ini mau rapture, mau pengangkatan. Ya, menurut Ibu Debbie bagaimana? Saya bilang saya belum dapat undangan. Ya, kalau ada yang bilang Tuhan datang tanggal 25 bulan ini, tahun ini, udah pasti itu sesat. Jangan percaya, karena Alkitab berkata tidak ada satu orang pun yang tahu. Dan Tuhan tidak pernah kasih tanggal. Tapi Tuhan memberi tanda akan kedatangannya kali yang kedua. Dan tanda kedatangan Tuhan dikatakan bahwa sebelum kedatangan Tuhan kali yang kedua akan datang dulu kemurtatan yang besar. Apa itu kemurtatan yang besar? Orang pindah agama, meninggalkan Tuhan Yesus? No. Orang masih datang ke gereja. Orang masih mengaku percaya Tuhan. Tapi mereka hidup sudah tidak takut akan Tuhan. Mereka masih ke gereja hari Minggu, tapi mereka sudah tidak lagi hidup menghormati Tuhan. Mereka ke gereja hari Minggu, tapi mereka tetap bersinah. Mereka tetap melakukan dosa. Mereka tidak menganggap bahwa penghukuman Tuhan itu akan datang. Kemurtatan rohani itu terjadi sebelum Tuhan datang. Homoseksual tetap nyaman ke gereja. Yang lesbi tetap lesbi. Yang utang tidak bayar tetap. Enggak ada rasa takut akan Tuhan dalam hidup mereka. Dan itu akan terjadi dulu. Akan ada kemurtatan yang besar yang menimpa manusia di dunia ini. Dan kita nggak usah bicara yang lain-lain, saudara. Di sekeliling kita, bukankah kita melihat hal itu? Banyak orang Kristen. Mereka ke gereja. Tapi kumpul kebo terus. Bersinah terus. Pacaran gak kudus terus. Itu kita lihat di sekeliling kita. Kita buka televisi, berita tentang pembunuhan. Ya, berapa hari yang lalu seorang influencer muda di Amerika, Charlie Kirk, dia ditembak mati, saudara, di depan semua orang. Dia lagi membahas tentang penembakan liar di Amerika. Lagi membahas tentang penembakan liar. Dia lagi ngomong, tiba-tiba peluru masuk di leher. Mati di tempat. Dia adalah seorang muda yang sangat dipakai, saudara, untuk mengembalikan nilai-nilai firman Tuhan di Amerika. Kenapa? Kita tahu bersama sekarang nilai-nilai firman Tuhan di sana mulai bergeser. Free sex boleh di mana-mana. LGBT, bahkan gereja di sana dipaksa untuk menikahkan sesama jenis. Kalau nggak dinikahkan, pendetanya bisa dipenjara karena dianggap tidak taat pada hukum negara. Itu terjadi sekarang. Dan si Charlie ini dia kembali, saudara, menegakkan kebenaran firman Tuhan bahwa itu dilarang sama Alkitab. Tidak ada yang berani menyuarakan itu. Dia menentang aborsi, dia menentang free sex di kalangan anak-anak muda. Tiba-tiba dia mati. Seluruh dunia heboh. Bayangkan ditembak dari jarak jauh dan di depan ribuan orang begitu. Kita buka berita di Indonesia. Pejabat di tempat kosnya mati di lakban. Di Indonesia enggak usah pakai penembak. Lakban aja bisa bunuh orang. Iya enggak, saudara? Di lakban. Ya, yang lebih ajaib lagi, hasil investigasi menunjukkan dia melakban dirinya sendiri. Dan mati. Lalu motif itu ditiru, saudara. Berapa minggu kemudian ada kepala bank mati di lakban. Iya enggak? Di lakban, saudara. Jadi saya sekarang di rumah kalau lihat lakban agak-agak. Aduh, takut, saudara ya. Aduh, lakban loh, lakban. Ngeri nih, di Indonesia nggak usah aneh-aneh, pakai lakban. Buka lagi berita pasangan kumpul kebo dimutilasi sama
pasangannya, dipotong jadi 64 atau 66 potong. Pasangan kumpul kebo. Karena dia pikir itu kebo. Makanya nanti akan ada rahasia di tempat-tempat kos dan kontrakan. Ini pasangan kebo atau orang? Iya saudara. Banyak hal terjadi hari-hari ini yang kita buka berita. Waduh di Nepal kerusuhan. Ya sampai pejabatnya dibakar dan lain sebagainya. Kita bersyukur kemarin di Indonesia itu masih kita banyak yang berdoa. Sehingga nggak kebablasan. Tapi ini ada loh dan terjadi di depan mata kita saudara. Belum lagi kita lihat berita perang. Ya ini sekarang bangsa ini melawan ini, itu melawan itu melawan itu. Kita buka lagi berita gempa bumi, banjir bandang tiba-tiba datang di Bali. Alkitab bilang sebelum kedatangan Tuhan akan begitu banyak berita-berita yang menakutkan. Bencana alam, gempa bumi, sekarang ring fire-nya di Pulau Jawa ini aktif semua gunung berapinya. Tinggal tunggu waktu katanya Pulau Jawa bisa terbelah jadi 2. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depan dan memang waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang singkat. Nilai kebenaran bergeser, orang hidup mencintai dirinya sendiri. Dan saya yakin dan percaya kadang tuh saya kalau mau tidur malam saya bayangkan, kalau malam ini rapture gimana ya. Kalau malam ini terjadi, makanya orang bilang, Bu tanggal 25 katanya mau rapture, saya bilang itu sesat, bisa jadi nanti malam. Loh, kita gak pernah tahu kapan Tuhan datang saudara. Kita perlu berjaga-jaga semua, kita perlu membangun hidup kita. Kita perlu menundukkan keakuan kita kepada firman Tuhan. Karena sekarang ini banyak nilai bergeser. Ya, di Indonesia saya baca berita katanya, ya, kaum Gen Z ini, survei membuktikan kaum Gen Z ini mereka kerja tapi mereka enggak punya tabungan. Ya, enggak usah angkat tangan. Kenapa saudara? Karena anak-anak muda ini menganut satu prinsip yang sangat tidak alkitabiah, yaitu self reward. Mereka itu harus memberi penghargaan pada dirinya sendiri. Lah gue kan udah kerja, gue gajian, ya gue layak dong. Mau gue dugem, mau gue gini, mau gue gitu. Itu gue memberi penilaian, penghargaan karena gue layak untuk dapetin ini. Gajinya 10 juta. Dia beli iPhone 17. Kenapa? Untuk memberi penghargaan buat dia. Lah kan gak cocok saudara. Akhirnya orang masuk dalam penderitaan cuma demi untuk mencintai diri, menghargai diri dan mengabaikan hal-hal yang lain di mana firman Tuhan berkata terkutuklah orang yang mencintai dirinya sendiri. Sekarang di kalangan orang-orang dunia lagi terkenal yang namanya grey divorce atau silver divorce. Itu perceraian yang terjadi di atas umur 50. Yang rambutnya udah mulai grey-grey begini. Cerai saudara. Dan satu-satu prinsip dasar dari perceraian dari grey divorce ini adalah timbul dari sebuah keinginan akan mencari kebahagiaan pribadi. Mereka punya prinsip begini dan banyak psikolog yang menyetujui nilai dunia ini berkata gini, ya iyalah lu layak bahagia lah. Ngapain lu habisin waktu hidup dengan pasangan yang gak bikin lu bahagia. Lu gak usah mikirin anakmu, lu cerai-cerai aja karena lu layak untuk bahagia. Dan tanpa disadari manusia digiring dalam prinsip-prinsip yang sangat-sangat tidak alkitabiah. Bergeser semua nilai. Dan banyak orang bilang, iyalah gue cerai aja lah. Daripada menghabiskan waktu dengan pasangan yang kayak begini, mau buat apa? Padahal firman Tuhan berkata apa saudara? Kita ini hidup untuk mematikan kedagingan kita. Jangan minta diri kita dihargai, jangan minta diri kita untuk bahagia, tapi minta Tuhan membentuk diri kita ini dan kita tidak hidup menurut keakuan kita. Saya selalu bilang kalau orang mau menikah,
Kamu harus sadar ya, orang menikah itu bunuh diri loh. Amin. Yang muda-muda dengar, nikah itu bunuh diri. Yang sudah menikah juga, benar nggak pernikahan itu bunuh diri? Ngomong aja, nggak usah takut. Ya, kenapa saya bilang pernikahan itu bunuh diri? Karena Yesus berkata 1+1 sama dengan 2. 1. Pernikahan itu hitungannya, hukumnya 1+1 sama dengan 1. Kenapa harus jadi 1? Karena kalau saya menikah dengan suami saya harus membunuh separuh diri saya. Lalu saya jadi setengah, suami saya pun harus bunuh dirinya setengah, baru kita setengah-setengah bisa jadi 1. Membunuh diri kita tuh seperti apa? Waktu engkau memaksa dirimu menjadi pelaku firman Tuhan, itu kau sedang bunuh dirimu. Menyangkal diri itu enggak enak. Tapi Yesus bilang kamu gak bisa jadi muridku kalau kamu tidak menyangkal diri. Hukum dunia bilang lu ikuti dong hawa nafsumu, lu layak bahagia, jangan mau hidupmu menderita. Apalagi sekarang saudara, orang itu memakai ayat untuk menuntut orang lain. Suami-suami bilang sama istrinya gini, kamu baca tuh firman Tuhan, di sana dikatakan, hai istri, tunduklah pada suamimu seperti kepada Tuhan. Itu benar loh, itu benar loh. Alkitab yang ngomong loh. Tunduk kepada suamimu seperti kau tunduk kepada Tuhan. Maka bapak-bapak begini semua. Sabar Pak, jangan dulu kau ngangguk-ngangguk. Masih koma, belum titik. Saya mau tanya sama ibu-ibu sekarang, ibu-ibu rela nggak disuruh tunduk sama suami seperti kepada Tuhan? Ibu-ibu, tatap mata saya. Ibu kau rela? Rela Bu? Ibunya karena ada suaminya jadi malah puyeng. Iya. Tunduk sama suami seperti kepada Tuhan. Saya baca itu ayat ngeri-ngeri sedap saudara. Tapi masih koma ternyata di bawahnya. Dikatakan begini. Dan kau suami, kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya dan menyerahkan dirinya. Demikianlah suami harus hidup seperti Kristus hidup. Bapak-bapak tolong manggut-manggut. Silakan bapak-bapak gini. Halo. Bapak-bapak, kau nggak usah kasih istrimu ayat tunduklah pada suami. Kalau kau hidup seperti Kristus hidup, nggak usah kau suruh istrimu tunduk. Kau baru masuk di pintu pagar, istrimu gini. Monggo Pak. Duru. Nggak usah kau suruh dia tunduk. Kalau kau hidup seperti Kristus hidup, istri gila yang nggak tunduk sama kau. Amin bapak-bapak. Pak, kau menertawakan dirimu sendiri loh Pak. Amin. Jadi sekarang ngerti firman Tuhan ya? Ngerti? Nggak usah saling tuntut-menuntut. Hari ini kita mau berkata kepada diri kita sendiri. Tuntut dirimu untuk menjadi pelaku firman. Karena kalau kita tuntut orang lain, kita nggak akan pernah dapat jalan keluar. Kita nggak akan pernah puas dengan rumah tangga. Kita nggak akan pernah puas dengan pasangan. Kita nggak akan pernah puas lalu kita berpikir, iyalah cerai aja. Ngapain gua menghabiskan waktu gua hidup untuk menderita dengan pasangan yang satu ini? Gak bisa begitu. Karena firman Tuhan bilang, kita ini dibentuk oleh orang yang terdekat. Amin bapak-bapak. Mari kita belajar. Jangan saling tuntut, tapi tuntut dirimu sendiri. Biarkan standar firman Tuhan yang mengatur hidup kita dan bukan kita yang atur Tuhan. Mari buka bersama Injil Matius pasal yang ke-20 saudara. Kita lihat Injil Matius pasal yang ke-20.
Firman Tuhan berkata di sana ayat yang pertama, kita baca sama-sama. Yesus memberikan satu perumpamaan tentang akhir zaman. Hal kerajaan surga itu sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Tuan rumah yang punya kebun anggur itu Tuhan. Dan dia pergi mencari orang yang mau ikut dan percaya kepada dia dan melayani dia. Ayat 2, baca sama-sama. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Ayat ini bilang setelah ia sepakat, setelah Tuhan itu sepakat dengan pekerja, berarti yang menawarkan upah itu pekerjanya atau tuannya? Ya, pekerjanya minta. Oke, gue mau tapi sehari sedinar ya. Dan ayat ini bilang setelah ia sepakat dengan mereka. Berarti yang menyepakati tuannya ini. Atas permintaan para pekerja. 1 hari dibayar 1 dinar. Lalu mereka disuruh pergi kerja. Kira-kira pukul 9 pagi tuannya ini keluar pula. Lalu dilihatnya lagi ada orang-orang lain nganggur di pasar. Daripada nganggur, katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Saya mau tanya, pekerja yang kedua ini dipanggil, mereka kasih harga enggak? Enggak. Mereka terserah tuannya aja lah. Terserah tuan, lalu tuannya bilang oke. Nanti apa yang aku anggap pantas ya, kamu tak kasih. Mereka juga oke lah daripada gak kerja. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 sore ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur? Udah jam 5 sore ini udah mau malam. Dia lihat lagi ada orang nganggur. Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergilah jugalah kamu ke kebun anggurku. Ketika hari malam Tuhan itu berkata kepada mandornya, dia panggil mandornya, sini kamu. Kumpulin itu pekerja-pekerja itu tadi, bayar upah mereka. Mulai dari mereka yang masuk terakhir jam 5 sore hingga mereka yang masuk lebih pagi. Maka datanglah mereka yang mulai kerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Ternyata yang kerja cuma 1 jam. Dari jam 5 sampai jam 6 dikasih 1 dinar. Karena tuannya bilang, aku akan kasih kamu apa yang pantas bagimu. Kemudian datanglah mereka yang masuk tak dahulu, sangkanya mereka pikir pasti kita dapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya maka bersungut-sungutlah mereka kepada Tuhan itu. Katanya, masa mereka yang masuk terakhir itu mereka hanya kerja 1 jam. Engkau menyamakan mereka dengan kami yang kerja sehari suntuk bekerja berat menanggung panas terik matahari. Tapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil loh terhadap kamu. Bukankah aku bayar kamu sesuai kesepakatan 1 hari 1 dinar? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada mereka yang masuk terakhir itu sama seperti kepada kamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hati ke engkau karena aku murah hati? Demikian dikatakan, baca sama-sama, demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Apa isi dari perumpamaan ini saudara? Ada orang-orang yang mengikut Tuhan, mereka memasang standar mereka untuk ukuran berkat Tuhan. Tapi ada orang yang ikut Tuhan yang berkata, Tuhan apa yang pantas bagimu aku terima. Orang-orang yang memasang standar mengikut Tuhan diukur dengan standar mereka sendiri. Mereka ini pasti gampang bersungut-sungut.
Mereka akan jadi orang yang suka membandingkan kehidupannya dengan kehidupan orang lain. Dan mereka cenderung menuduh Tuhan tidak adil. Padahal Tuhannya bilang, loh kamu kan minta sedinar sehari. Aku bayar kamu sedinar sehari. Kenapa kamu bilang aku ndak adil? Ya ndak adil karena itu yang masuk terakhir. Kenapa kamu juga kasih sedinar? Tuhannya bilang, yo suka-sukaku, yang punya uang kan aku. Kok kamu bisa nuduh aku ndak adil? Waktu kita menjadi orang yang bersungut-sungut dan memasang standar kita menurut ukuran kita di hadapan Tuhan, maka kita ini nggak akan pernah bisa menerima sesuatu pun kemurahan Tuhan dan kita bisa bersyukur. Orang yang begini akan cenderung membandingkan dirinya dengan orang lain. Kenapa dia begitu ya? Kok aku gini? Anak-anak muda sekarang saudara, banyak yang takut nikah. Tingkat pernikahan di kota-kota besar di Indonesia menurun drastis. Tapi tingkat kumpul kebo naik. Ini ya. Tingkat ani-ani naik juga. Karena apa? Ani-ani no simpanan. Tobat. Ini mengerikan saudara. Kenapa? Mereka itu enggak mau menikah, katanya gini ya. Nikah tuh enggak gampang loh, sekolah mahal. Karena mereka suka lihat di sosial media, mereka melihat pernikahannya Luna Maya dan Maxim. Enak banget ya nikah begitu ya. Nikahnya begitu, habis nikah ya nangis di Mercy, kecewa di private jet. Nangis di New York, menderita di Paris. Ini yang gambarannya anak-anak muda sekarang. Yang ada di otak mereka gitu. Saya bilang sama anak saya, papi sama mami dulu nikah gak pernah mikir makan apa loh. Yang kita tahu Tuhan pasti menyertai. Waktu kita hamil pun gak mikir nanti besok, aduh sekolah bagaimana. Ya, saya ketemu anak ini cukup berada, cukup kaya. Dia cuma punya baby satu. Saya tanya, kok gak punya adik lagi? Enggak bu, sekolah mahal. Dunia sekarang ini saudara, karena ada media sosial, orang menggantikan yang menjadi patokan hidup mereka. Itu bukan firman Tuhan lagi. Saya bilang sama anak saya, ya anak saya bilang, ya aku gak mungkin lah nikah sama yang naik motor. Saya bilang kenapa? Ya aku aja naik mobil sekarang. Saya bilang, yang perlu kamu cari itu yang takut Tuhan. Bukan kamu lihat mobilnya apa. Tapi yang takut, kalau kamu dapat suami yang takut akan Tuhan, ya Tuhan pasti akan memberkati rumah tanggamu. Nilai-nilai bergeser saudara. Kenapa? Yang dia lihat tiap hari di media sosial yang begitu. Selain donatur, dilarang mengatur. Ngeri ini sekarang ini memang. Jadi nilai itu saudara diganti semua dengan hal-hal yang kelihatannya benar padahal sesat. Waktu kita ikut Tuhan, kita pasang standar kita, kita ukur berkat Tuhan sesuai dengan kemauan kita. Disitulah saudara, kita gak akan pernah bisa mengucap syukur dengan hal-hal kecil yang sebenarnya itu besar. Syukuri keluargamu, syukuri istrimu, syukuri anakmu, syukuri suamimu. Daripada engkau berkata, aku ini loh kok gak disayang sama suamiku, mending Tuhan terima kasih Tuhan. Tuhan itu ada bagiku cukup, ampuni aku kalau aku ini terlalu menuntut lebih dan lebih. Amin. Bapak-bapak daripada engkau berkata, aku ini kok gak dihargai, kok gak dihormati, kok gak gini. Mending kau berkata, Tuhan ampuni aku Tuhan. Berikan aku rasa cukup, apa yang pantas aku syukuri hari ini, aku syukuri. Berhenti melihat keadaan orang lain, berhenti mengukur dirimu seperti orang lain. Ya, tapi belajar untuk sungguh-sungguh hidup menempatkan diri sesuai dengan standar firman Tuhan. Ngeri hari-hari ini iman anak-anak muda tuh banyak yang udah mati saudara. Mereka gak percaya lagi sama Tuhan, tapi mereka masih duduk di gereja.
Karena guru mereka sekarang AI. Iya, anak-anak muda sekarang pinter. Iya, dia tanya apa semua tanya sama AI. Kemarin suami saya ngomong, aku mau ngajak-ngajak omong nih AI ya. Saya dengar saudara, suami saya di hotel gini, enaknya ngapain ya? Dibalas sama itu perempuan AI. Dia bilang, oh kamu bingung mau ngapain? Bergerak sedikit lah biar nggak bosen. Terus suami saya tanya gini, gerak apa maksudnya? Olahraga ringan mungkin? Treadmill? Atau jalan-jalan? Terus suami saya balas, tapi sekarang saya lagi di hotel. Dia balas, oh biasanya di hotel itu ada yang menyediakan fasilitas gym. Coba kamu jalan-jalan di sekitar hotel. Dalam hatiku ini perempuan kok tahu ya. Sampai saya mau cemburu loh sama dia itu. Mau saya banting tuh HP itu. Dia tahu loh saudara. Itu AI loh. Dia bisa kasih tahu, dia bisa kasih tunjuk. Ibu-ibu hati-hati. Kalau kau sudah gak enak diajak ngomong sama suami. Suamimu ngajak omong AI. Iya loh, dia bilang coba kamu jalan-jalan sedikit ya di samping hotel, mungkin di situ ada kolam renang atau ada gym atau apa. Terus saya suruh suami saya umpan, coba kau bilang, kau mau nggak pacaran sama aku? Terus dibilang sama saya, kamu mau nggak jadi pacarku? Maaf, aku kan mesin, aku nggak punya cinta, pret. Iya, ngeri saudara. Makanya di Jepang itu banyak sekarang pria nikah sama robot. Orang bikin robot wanita bisa dinikahi. Iya, bisa diajak berhubungan, maaf. Ada pria yang nikah sama robot, ditanya, Bapak kenapa nikah sama robot? Saya sudah 3 kali cerai sama orang. Saya stres nikah sama perempuan. Cerewetnya minta ampun, mau ngatur-ngatur. Saya nikah sama robot. Saya nggak pernah berantem. Robotnya nurut. Dalam hati saya belum aja kau lagi hubungan terus korslet. Mati kau, kesetrum. Aneh, sakit jiwa. Kau nikah sama robot. Robot itu nggak ada perasaan. Dia kayak AI tadi, diajak suami saya. Mau nggak kamu jadi pacar saya? Maaf, aku kan hanya mesin. Aku nggak punya rasa. Saya bilang tahu dia ya, ngerti. Ya ada anak muda saudara di Amerika bunuh diri karena pacaran sama AI. Ngeri dunia ini sekarang. Ayo kita mulai belajar bilang Tuhan aku mau mengalami Tuhan. Aku mau Tuhan melepas semua standarku. Dan menundukkan diriku kepada firman Tuhan. Bapak Ibu untuk bisa masuk surga itu bukan orang sembarangan. Saudara mau ke istana presiden aja hari ini. Kalau kau tidak diundang. Kalau kau tidak memenuhi kriteria, kau tidak bisa masuk loh. Itu istana presiden yang cuma di dunia. Bagaimana dengan surga yang mulia? Alkitab berkata, tanpa kekudusan tidak ada seorang pun bisa melihat Tuhan. Mari kita mulai benahi diri sendiri. Daripada kita sibuk tuntut suami, tuntut istri, tuntut ini, tuntut keadaan, tuntut Tuhan. Lebih baik kita tuntut diri kita untuk menyelaraskan apa yang pantas dari Tuhan buat kita terima. Saya berapa hari lalu bacakan satu kesaksian. Dia bilang, Shalom Bu, saya dari Sydney. Saya ini termasuk telat menikah, saya nikah umur 38 tahun. Dan ketika menikah semua orang bilang, wah kamu gak bisa punya anak karena sudah berumur. Tapi saya punya harapan saya bisa punya anak. Saya klaim janji Tuhan, Tuhan aku ini hidup takut Tuhan. Aku ini gak neko-neko, aku itu rajin berdoa. Jadi aku minta Tuhan kasih aku anak. Dia berdoa bertahun-tahun, tidak hamil-hamil. Lalu dia putus asa, dia marah sama Tuhan, dia merasa Tuhan tidak melakukan apa yang dia mau. Bohong, gak usah gereja-gerejaan, gak usah baca firman, dia berhenti ke gereja. Tapi dia bilang ketika saya berhenti ke gereja, saya berhenti cari Tuhan, hati saya semakin kacau. Percayalah saudara, kalau kau coba hidup jauh dari Tuhan, kacau hidupmu. Dia bilang dia makin kacau, tertekan, stres, akhirnya satu kali dia lagi bersih-bersih rumah, dia iseng putar khotbah saya. Tiba-tiba saya lagi khotbah tentang Hana yang menjerit meminta anak kepada Tuhan. Lalu waktu dia dengar khotbah saya, dia cuma iseng ini, Tuhan itu aku loh kayak begitu. Kok enggak kamu jawab? Masih ngeyel lagi sama Tuhan. Malam harinya tapi dia dengar mesbah doa saya. Di situ dia dengar ya, saya berkata, sekalipun Tuhan tolong atau tidak tolong,
Tuhan tetap baik. Kau sembuh atau tidak sembuh, Tuhan tetap baik. Itulah iman yang murni di hadapan Tuhan. Lalu dia menangis malam itu, dia dijamah Roh Kudus, dia berlutut di kaki Tuhan dan dia bilang, Tuhan aku minta ampun. Aku sudah menuduh Tuhan tidak adil. Hari ini saya mau katakan, saya punya anak atau tidak, Tuhan tetap baik. Ampuni aku Tuhan. Bahkan aku tidak akan lagi berdoa minta anak. Aku mau Tuhan terima aku kembali. Aku mohon pengampunan. Dia kembali ke gereja. Tahun lalu saya pelayanan di Sydney sama suami. Dia dengan suaminya datang saudara ke gereja dan bertemu kami. Ini fotonya ada. Dan mereka minta untuk didoakan. Dan dia bilang begini, Bu, setelah berapa minggu ibu pulang dari Sydney. Tiba-tiba saya tidak menstruasi. Saya pikir, sudahlah berarti memang sudah mau stop kali menstruasinya. Saya biarkan 1 minggu, 2 minggu, hampir 1 bulan saya takut. Saya periksa ke dokter. Dan ternyata dokter menyatakan dia hamil. Dan kemarin saya ke sana, anaknya itu sekarang ini saudara. Anak yang sehat, normal. Saat dia tidak lagi meminta. Saat dia bilang, Tuhan ampuni aku. Apa yang pantas bagiku, aku mau terima dari Tuhan. Kalau Tuhan anggap aku tidak pantas punya anak, ya sudah, tidak apa-apa Tuhan. Sebenarnya di balik setiap peristiwa dan persoalan yang terjadi di hidup kita, Tuhan cuma melihat satu. Apakah engkau punya iman yang murni atau tidak di hadapan Tuhan? Bagi Tuhan menjawab semua persoalan kita itu hanya semudah dia berfirman. Tapi dia mau lihat sikap hati kita terhadap dia. Apakah engkau punya hati yang murni? Saya dulu pernah menolak dan berkata, Tuhan kau tidak adil. Saya undang imam musik maju ke depan. Waktu saya diusir dari keluarga saya, papi saya bilang, kalau kau mau ikut Yesus, keluar dari rumah ini, jangan anggap kamu punya keluarga. Waktu itu saya nggak tahu mau hidup di mana. Saya keluar dari rumah saudara, tidak bawa uang. Bahkan tidak boleh bawa ijazah. Saya nangis dengan bercucuran air mata. Saya bilang, Tuhan kenapa kau tidak adil? Saya cuma pengen hidup benar Tuhan. Tapi saya tarik kembali perkataan saya itu. Dan saya bilang, Tuhan engkau yang lebih tahu. Walaupun hari ini saya tidak mengerti saya akan jadi apa ke depan. Aku cuma percaya rencana Tuhan itu pasti yang terbaik bagi hidupku. Amin saudara. Dan hari ini saya bilang, Tuhan terima kasih. Karena waktu itu aku diusir dari rumah. Kalau saya tidak diusir dari rumah, saya tidak akan pernah jadi Debbie Basir seperti hari ini. Hidup saya tidak akan jadi berkat. Tapi karena Tuhan izinkan saya diusir, yang waktu itu merupakan ketidakadilan buat saya. Mungkin hari ini engkau tidak mengerti apa yang engkau alami saudara. Dan mungkin engkau berpikir Tuhan ini tidak adil. Tuntut dirimu hari ini di hadapan Tuhan. Dan bilang Tuhan aku mau menerima semua yang Tuhan izinkan itu jika itu memang pantas. Aku belajar mensyukuri. Dan aku tidak akan menyerah. Bangkit berdiri bersama saudara. Di hadapan Tuhan.